Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 mata kuliah Peraturan Perikanan dan Hukum Laut. Kali ini video kami akan membahas mengenai kerusakan ekosistem mangrove akibat dari aktivitas manusia. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok 1 ada saya Aryo Gonzales dengan nomor induk mahasiswa 21020010024. Dengan saya Susi Sudiandia dengan NIM 2101009. dengan saya Destriana Syaningsi dengan NIM 2102010026. Saya Wisa Januari dengan NIM 2102010041. Saya Deviatasari dengan NIM 2102010029. Saya Aida Pila Lubis dengan NIM 2102010013. Dengan saya Valentina Siagian dengan NIM 21020010034. Saya Bagus Ferry Suwantri dengan NIM 21020010054. Saya Imra Ziman 21020010033. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Ganggu siang-siang, terus juga sebenarnya ini tugas kuliah salah satu SMK di kampus. Jadi ini pertanyaan perihal mangrove gitu Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya sebenarnya kasih hal-hal dasar, dari Baik, kita mulai dulu. Pertanyaan pertama itu bagaimana pendapat Bapak mengenai hukum perlindungan mangrove? Itu ya, kalau penimbunan mangrove itu memang di sini tidak dibenarkan, bukan di sini saja. Memang peraturan Perda itu tidak membenarkan penimbunan mangrove itu. Jadi mangrove itu termasuk tanaman yang memang dilindungi oleh pemerintah. Jadi ada perdanya. Jadi kalau untuk mangrove itu memang tidak dibenarkan. Malah kalau untuk budidaya mangrove itu boleh. Tapi kalau mangrove itu harus ditebang, maka orang itu akan kena sanksi pidana juga melalui penyidikan dari PTNS kami gitu. Apa yang dilanggar dia tentang aturan tata ruang tadi itu. Itu ada, itu tugas. Terus kemudian selanjutnya dampak positif dan negatif yang bagaimana yang terjadi di sekitar ekosistem mangrove yang sekiranya berpengaruh pada wilayah sekitar. mangrove-nya maksudnya apa nih? Mangrove ditimbun atau mangrove-nya ditanam gitu? Ya pokoknya misalkan kayak saya penimbunan mangrove itu Pak, terus karena ditimbun itu tadi dampak negatif dan positif yang bagaimana terjadi pada sekitar. Kalau negatifnya gini, jadi kan kalau mangrove ini mungkin ada rekan mahasiswa juga tahu bahwa mangrove ini tempat berkembang biaknya makhluk laut ya, kepiting, ikan yang bertelur di situ. Tapi kalau sana ekosistem itu sudah dirusak, ya itu kan berdampak lah terhadap penangkapan nelayan itu sendiri gitu. Secara otomatis berkurang, ya kan? Kenapa tempat bertelurnya udah lagi dari timbun sama orang itu? Itu rumah kita udah dirusak, gimana kita mau berkembang biak lagi? Nah, yang berdampak terhadap orang yang melakukan ini, yang positifnya apabila yang memang ditimbun dia itu nanti sudah dapat izin dari pemerintah dan sebagainya dibangun, apakah restoran atau dibangunnya juga berdampak juga terhadap masyarakat yang ada di wilayah itu juga. Kenapa? Itu berkembali terhadap kinerja maksudnya. Lowongan kerja kan pasti dipanggil kan, itu sebagai tukang sapunya, tukang masaknya. Itu dampak positifnya. Negatif jelas tadi yang saya sampaikan tadi. Itu tadi terhadap ekosistem itu seperti kepiting, ikan itu kan tempat dia berkembang biak. Kalau sana dirusak, ya, selain memang pendapatan nelayan ini berpengaruh juga sih. Semakin tahun itu semakin berkurang juga. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengamati perubahan dalam kondisi mangrove dalam beberapa tahun terakhir? Jika iya, apa perubahan yang Bapak perhatikan? Kalau perubahan mangrove ya,
Kalau saya lihat ini, kalau wilayah Dompa, kalau kemarinnya waktu pembangunan gedung kantor yang ada berada di wilayah Dompa ini, memang ya, hasilnya berdampak negatif juga saya lihat. Tapi setelah ada pembangunan sudah selesai, sudah dibangun, mungkin ada juga yang melalui masyarakatnya budidaya untuk pelestarian alam melalui pembibitan mangrove itu sendiri. Kalau saya lihat sekarang ini sudah alhamdulillah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi pemasyarakat itu sudah diberikan pemahaman oleh pemerintah melalui perangkat, RT, RW, lurah itu kan bukan perangkat juga yang kita sampaikan, termasuk Satpol PP juga, bahwa kalau pengembangan bakau itu tidak dibenarkan. Jadi nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan ada itu kan orang nebang bakau kan digunakan untuk bikin arang. Kalau sekarang tuh nggak ada lagi. Terus cari, tak seperti dulunya. Kalau nebang bakaunya memang tahu apabila nanti nebang bakau itu kan ada hukum tindak pidananya itu. Jadi kalau saya untuk ke depan ini sekarang ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mungkin kesadaran masyarakat itu udah ada gitu, bahwa walaupun dia istilahnya tidak punya pendidikan, tapi dijelaskan kalau nebang bakau ini nggak boleh gitu. Karena ini maksud melindungi oleh pemerintah. Baik Pak, selanjutnya aktivitas manusia yang seperti apa yang mempengaruhi atau merusak ekosistem mangrove di sekitar wilayah ini? Mungkin selain pengembangan tadi ada pengembangan atau pembuangan sampah ilegal gitu Pak. Kalau pembuangan sampah ini yang berdampak itu ada. Yang baru-baru ini saya tangani masalah yang di Teluk Keriting ya. Teluk Keriting itu yang menjadi kendala itu ya itu tadi sampah juga ya. Jadi pedagang ini sudah diberikan pemerintah tempat, bukan tempat untuk sekedar sementara ini, bukan beri tempat ya untuk digerindam jadinya. Tapi kan berdampak terhadap masyarakat yang ada di wilayah ini, Teluk Keriting itu. Jadi ada yang tidak punya kesadaran itu membuang sampah sembarangan, ya kan, bekas minuman yang plastik. Sedangkan untuk mengurangi berapa lama, puluhan tahun baru selesai. Nah, jadi seperti ini juga berdampak terhadap ekosistem juga, terhadap bakaunya yang kurang subur, karena mati, ya kan, karena orang itu berjualan buang sampahnya atau buang minyak gorengan itu seenaknya aja. Itu berdampak yang di contoh saya beri ya, itu yang memang di daerah Jaya itu, seperti Narkoba sama. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki ide atau saran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian mangrove? Kalau saya ngasih ide ke orang tuh. Kalau itu enggak, cuma saya cuma menjelaskan bahwa saya itu kan tinggal di Batam. Di Batam itu di Kampung Tere itu kami punya hutan mangrove, termasuk wisatanya wisata mangrove. Jadi memang kita memberikan kesadaran masyarakat bahwa dengan ekosistem yang ada, alam yang alami itu berbeda dengan alam buatan. Jadi kita merasa enak, nyaman, burung-burungnya masih banyak, hutan masih hijau. Jadi kalau yang buatan beda, tapi yang alami ini, maka kita kontribusikan lagi itu melalui penanaman bakau-bakau yang sudah rusak. Yang dulu kan banyak orang bangun tidak ada aturan. Jadi kita, tapi alhamdulillah memang masyarakat juga sudah paham. Jadi yang kita tanami itu juga dijaga juga sama mereka gitu. Kenapa? Ini untuk berkelanjutan, apalagi dia sebagai seorang nelayan, dia kan itu mata pencarian juga gitu. Jadi kita sudah sadar. Jadi memang perlu, kalau saya ide ini. Perlu juga masyarakat itu melalui perangkat pemerintah, apa itu dari lurah, dari camatnya, ya kan, yang punya kebijakan itu sistemnya menganggarkan lah, bukan hanya ide, karena yang sekedar ide itu tidak akan menjadi satu gagasan, gitu, tanpa didukung dengan dana dan biaya itu sendiri, sarana itu. Yang perlu sarana itu ya perlu biaya juga. Jadi mana baiknya pemerintah misalnya menganggarkan untuk penanaman mangrove. Dengan mangrove ini masyarakat yang mungkin membibit mangrove ini dibiayai oleh pemerintah melalui dana anggaran yang juga diprioritaskan melalui anggaran APBD. Kan bisa, bukan dana pribadi lurah itu, dana itu. Jadi alam baiknya dana itu nanti berkelanjutan. Kenapa? Masyarakat itu yang nanamnya dibayar juga. Yang membibit itu berapa nilai yang dibibit di politiknya itu bayar sekian. Nah itu yang nanam juga dibayar juga, atau yang nanam tidak dibayar, tapi yang membibit itu tadi dibayar. Nah, kan enak kan? Jadi masyarakat tuh ada kesadaran bahwa berarti penting nih masyarakat itu. Kalau hanya cerita kita kerjanya hanya gotong royong aja, masyarakat sekarang butuh uang juga.
beli pulau lebih nggak berapa. Cari tembakau sekarang susah juga tuh, yang buah-buahannya itu kan, buah-buahannya juga gitu. Atau menjaganya juga susah. Lalu dilihat juga ini tempatnya cocok itu bagaimana untuk pembibitan. Jadi kalau seandainya diberikan pemerintah biaya kepada orang yang mungkin melestarikan mangrove itu, rasanya tidak ada masalah. Dengan ada anggaran itu rasanya masyarakat pun malah senang untuk terbantu juga perekonomian. Secara ekonomi mungkin terbantu. Kenapa? Kerja tambahan gitu kan, dengan mangrove kali ini dibayar pemerintah 1 kilo entah 20.000, 50.000, atau 10.000, tapi dihargai pemerintah itu mau kerja kan, itu ditanam gitu. Nanti ada kegiatan lagi selanjutnya, ada perawatan, pemeliharaan sama kita. Jadi kalau seandainya dia pada tahun ini melakukan penanaman mangrove, kalau saya di saya itu tahun depan ada sifatnya pemeliharaan ya oleh pemerintah gitu. Ya harus dipelihara lah. Yang namanya kalau kita hanya sekedar menanam, sama ini nanam sayur, kalau nanam aja tidak disiram tidak bisa juga. Itu makanya perawatan pemeliharaan di kendaraan gitu. Itu ada anggaran pemeliharaan selain anggaran udah tetap untuk di kendaraan. Nanti tahun yang akan datang misalnya beli, kalau kami rencana kebutuhan yang akan beli barang, bukan beli barang aja, nanti rencana kebutuhan pemeliharaan itu servisnya, rusaknya itu semua, pengecatan itu semua, jadi dipelihara. Termasuk itu juga. Jadi pemerintah alangkah baiknya kan bisa disarankan tuh. Selain itu Pak ditanam mungkin menggunakan dana anggaran APBD. Tapi itu alangkah baiknya istilahnya di tahun berikutnya melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan mungkin dipagar dengan anggaran yang ada itu kan, pagar itu berapa nilai biaya yang dia yang keluarkan. Tapi masyarakat yang kerja. Kalau pemerintah itu kan cuma mentornya. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya, apakah Bapak pernah terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove atau proyek pelestarian mangrove sebelumnya? Kalau untuk proyek tidak, cuma saya memang pas kembali kemarin ke Batam tempat saya, memang itu dari kegiatan angkatan itu, angkatan udara. Jadi ini perlu saya jelaskan, kalau di sini saya tidak tahu ada kegiatan, ada juga sih kegiatannya, cuma nggak tahu, cuma ada dari kemarin dari Polair itu. Tapi makanya saya bilang bukan instansi seperti organisasi sipil aja, termasuk instansi militer juga sudah peduli masalah itu. Jadi dari TNI, dari Polri juga ada kegiatan seperti itu, dan termasuk juga dari bank-bank yang ada di Indonesia, Bank Riau, Bank BNI, itu melakukan pelestarian alam juga. Jadi penting, jadi masyarakat sama turun ini kan, dan kami untuk di Kampung Teri itu juga diberi biaya untuk pemeliharaan lah, misalnya jadi dibantu oleh Bank BNI kemarin. Alhamdulillah juga ada, jadi kita ada penanaman. Jadi maksudnya itu contoh bedanya. Kalau seandainya dari BNI itu swasta, bukan diakun dari pemerintah. Jadi dia mengeluarkan biaya itu beda lah dengan pemerintah. Pemerintah dengan alurnya jelas gitu. Anggarannya seperti apa, anggaran alur kasnya kegiatan di tahun berapa gitu. Sedangkan yang instansi yang bukan pemerintah, swasta dia berani juga dia memberikan donor dana, misalnya melontarkan dananya untuk pelestariannya itu di contoh itu berkali yang saya bilang di Batam. Berarti kan bukan hanya kesadaran itu, istilahnya bukan hanya masyarakat ini memang perlu kita beritahu. Memang kadang-kadang mata pencarian orang itu yang nebang kayu, bang foto untuk bikin haram itu memang mata pencarian. Tapi kita harus merubah cara sudut pandang dia gitu, ya kan, itu bukan penghasilan tapi merusak, ya kan, yang jelasnya. Jadi kan pemerintah juga memang selain seperti itu juga memang harusnya pemerintah juga mencari solusi bukan sebagai bentuk larangan itu. Saat ini menggantikan profesi pekerjaan dia sebagai penebang kayu untuk makanan istrinya, harusnya pemerintah melarang, tetapi ada solusi juga, ya kan. Pekerjaannya apa? Sama dengan kami, misalnya pedagang ini yang harus kami tempati di tempat yang baru. Minimal kami sudah melakukan penertiban, dia ditempatkan yang baru gitu. Nah, kenapa dia juga mengikuti keluarga istrinya seperti itu. Jadi kan harus di dalam hal ini mengambil keputusan atau membantu buat kebijakan itu minimal solusi itu sangat. Jadi tak bisa ini dilarang gini. Kalau ditanya kenapa tak bisa, saya nggak tahu. Ini nggak bisa. Harusnya kita beri solusi. Apalagi rekan-rekan kan mereka mahasiswa. Kalau bahasa tak bisa, kenapa? Kalau menurut saya tak bisa ya. Ya tak bisa gitu. Apakah tak bisa itu? Pemeliharaan bakau yang tidak bisa itu untuk ditebang gitu. Tapi bukan berarti semuanya. Perlu juga saya jelaskan, tidak semuanya. Ada juga dalam kata kutip ini tadi populasi seluruh itu ada beberapa orang juga mengutamakan kepentingan dia pribadi di atas kepentingan umum. Jadi saya tak mengatakan bahwa wilayah Indonesia ini ada juga yang tidak punya kesadaran. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita harus menghukum dia, tapi tanpa ada intinya kita memberikan himbauan, memberikan peringatan.
belum naik tidak naik itu. Contohnya misalnya ada penimbun yang kemarin itu, saya tanya sama PRT yang belum Pak, belum izin berani nimbun. Kita Bapak mau urusan ini, karena kami turun kemarin gabungan sama PPNS dari Satpol Kota Tanjung. Jadi bukan berarti kami berkuasa, tidak, tapi kami dilindungi dengan hukum. Jadi makanya saya bilang, saya memang tinggal di sini. Walaupun saya tinggal di sini, bukan saya berarti membenarkan aturan yang salah itu karena saya tinggal ini udah saya tinggal sini dan saya bekerja di sini. Saya harus manut, tidak. Kalau saya beda. Kalau salah maupun RT itu adalah RT saya, wilayah saya, misalnya dia RT saya. Kalau salah itu tidak salah. Saya tidak membenarkan RT kalau saya salah. Kalau seandainya ada hal ini sudah ada amdalnya, sudah jelas semua, lingkungan itu semuanya sudah ada, izin dan sebagainya silakan. Tapi kalau belum ada izin berdasarkan saya orang tempatan, ini tanah saya, maaf ya kalau kata orang ada tanah ini tanah Tuhan, kira saya tanah Tuhan juga bukan tanah kita. Tuhan juga kita kan, kita aja yang mengkapingkan tanah itu, ya kan? Dapat cepat ya dapat itu. Jadi makanya yang ada yang di samping itu, ada itu nggak ada lanjutan penimbunan lagi sampai sekarang. Memang alasan orang gini, saya Pak melakukan penimbunan tapi tidak menimbulkan erosi, abrasi misalnya sampai yang saya timbun itu misalnya tanah kuningnya sampai ke laut sehingga mengganggu nelayan untuk mencari ikan dan sebagainya. Tidak jadi alasan, bukan itu menjadi alasan gitu. Walaupun dibendung, tapi yang dibendung di dalam itu adalah bukan bakau. Berarti Anda memusnahkan atau mematikan tembakau itu. Makanya tidak boleh. Apalagi Pak RT ada perangkat. Perangkat itu berat nanti tugas mempertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin pun bertanggung jawab berat. Kami menjalankan tugas apabila nanti kami membiarkan warga yang macam tidak bisa. Aturan undang-undang itu baik itu undang-undang pidana, justisi maupun non-justisi itu tidak ada namanya berdasarkan ini keluarga saya, ini adik saya, tapi hukum itu tak berjalan. Kalau hukum itu berjalan, tidak memandang siapapun orang dia, untuk kedepannya akan lebih baik gitu. Maksudnya lebih baik punya kesadaran. Kalau perangkatnya sudah melakukan, saya rasa masyarakat juga ikut. Tapi kalau perangkatnya sudah kita amankan, masyarakat juga ikut. Kalau masyarakat kan berpedoman kepada tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, perangkat RT RW-nya. Tapi kalau perangkat semua tidak punya kesadaran, masyarakat juga ikut. Karena dia ditunjuk. Baik Pak, selanjutnya apakah ada rencana atau proyek masa depan yang melibatkan mangrove di wilayah ini seperti pengembangan kawasan konservasi atau ekowisata? Kalau masalah yang konservasi itu saya belum mendapat informasi lah. Tapi kalau untuk wisatanya sudah ada. Jadi udah tahu Tanjung Temu, bagi udah sering ya. Ini kayaknya mukanya tak asing nih. Udah pernah datang atau belum nih? Kemarin sudah ya? Belum. Pernah datang sini? Belum. Atau rekan dari umrah kemarin juga datang sama saya kemarin? Mungkin ada Ada ya? Kalau saya ada kemarin data juga. Kalau masa untuk yang wisatanya, yang ada di Tanjung Temu misalnya, itu sebenarnya ini perlu saya jelaskan, itu masih tanah sekarang itu dulu memang tanah mereka orang-orang tempatan di Tanjung Temu. Dengan berjalannya waktu, posisi yang ada di Tanjung Sambang itu sudah diambil oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Jadi tanah yang ditempati mereka itu tanah mereka. Itu tanah milik pemerintah provinsi dan termasuk aset yang harus kami jaga. Itu kan menjaga aset. Cuman masyarakat kemarin izin Pak kalau saya melakukan untuk jualan taman ekonomi kami di Kecamatan Covid kemarin bisa tak jualan, maka saya sarankan kemarin ajukan surat itu ke gubernur, nanti gubernur turun ke bawah sampai ke bagian aset untuk menindaklanjuti permohonan izin. Jadi pakai lahan ini pertama pinjam pakai, sewa pakai, tapi tidak memberikan sewa pakai, tapi pinjam pakai. Dalam bentuk pinjam pakai ini dilakukan untuk wisata yang ada di Tanjung Temu itu murni itu adalah masyarakat yang ada di wilayah Tanjung Temu. Jadi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan izin, Bapak Gubernur juga memberikan izin gitu. Jadi yang ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur suruh ditindaklanjuti oleh bagian asetnya. Jadi turun lapangan kemarin saya turun juga, maka Ketua Pemuda juga saya panggil. Jadi kita sampaikan dalam aturan perjanjian yang kita buatkan bahwa karena ini milik pemerintah, maka masyarakat hanya bentuknya pinjam pakai, dan apabila nanti pemerintah
udah menggunakan lahan tersebut, maka siap-siap untuk membersihkan bangunan. Maka kami tidak menganjurkan untuk bangunan yang mewah, yang megah. Silakan, tapi nanti tidak diganti rugi 1 sen. Nah, gitu. Tapi masyarakat di sini sudah setuju, ya, siap, tak apa-apa. Yang penting kami dapat dari makan, sementara pemerintah belum. Jadi sebenarnya ada kontribusi pemerintah juga dalam bentuk ini. Kalau kami sebagai pemerintah berdasarkan tidak bisa digunakan oleh masyarakat apapun alasannya, berarti kan tidak berkembang sama itu tanah milik pemerintah, bukan milik pribadi. Dan di situ juga pengusaha-pengusaha yang melakukan perekonomian istilah untuk buka usaha itu termasuk keluarganya, termasuk RT-nya. Jadi tidak masalah, mau siapapun dia tidak masalah. Tapi dia harus tahu juga yang nanti pemerintah provinsi yang menggunakan lahan tersebut, mau siapapun dia, ya tidak siap untuk dibayar, tidak dibayar 1 sen pun. Terus itu terbukti, mangrove juga dijaga, penebangan kan. Kalau ada penimbunan tuh hanya jalan-jalan yang rusak itu ditimbun. Makanya orang itu tidak bisa untuk mengaspal jalan itu atau bantuan semenisasi karena itu adalah tanah milik pemerintah. Dan apabila itu kemarin itu adalah tanah milik masyarakat setempat yang ada di situ, maka orang itu bisa mengajukan dana ke pemerintah untuk semenisasi jalan. Tapi itu karena tanahnya pemerintah, tapi pemerintah juga yang semenisasi. Aneh gitu kelihatannya. Maka jalan orang tuh ala kadarnya dia jadi swadaya masyarakat. Kami juga kami membangun jalan kan, karena orang ini mau usaha. Masih panjang banget. Ya, terus saya. Tapi pas betul itu pertanyaan tadi itu yang terakhir. Menerima kami dan memberikan pandangan mengenai tugas ini. Terus juga Terima kasih juga untuk membantu kami. Terima kasih Bapak dan terima kasih untuk Bapak yang telah bersedia menjawab pertanyaan kami. Ya. kasih karena udah menyempatkan waktu untuk jadi narasumber wawancara mengenai tugas kampus kami. Nah, pertama mungkin boleh kenalin diri dulu, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Angga. Saya asli warga sini, Sabang. Oke. Kita mulai ya Bang. Oke. Menurut Bang Angga, bagaimana kondisi ekosistem mangrove di sekitar Tanjung Siambang ini? Mangrove. Ya. Apakah bagus, apakah rusak atau bagaimana gitu? Mangrove ya. Pengetahuan abang aja. Ya, Secara pandangan abang ya. sebagai masyarakat sekitar sini. Itu kan tahu nggak Iya. masalah sini kalau belum paham banget. Nah, masalah mangrove nih. Coba ya. Tahu nggak? Selanjutnya mungkin abang pernah ketemu soal aktivitas manusia yang gimana yang mempengaruhi ekosistem mangrove di sekitar, mungkin penimbunan, penebangan wilayah atau sampah sembarangan gitu yang hampir abang temui di ekosistem mangrove wilayah sekitar tuh yang gimana? Dari sini ya. Iya. Nah, itu satu masalah macam sampah, buang sampah, macam pembuangan sampah dekat warga sini, asli sini. Nah, itu orang tuh buang sampah sembarangan aja. Tapi dampaknya itu dampak tak bagus. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah abang sendiri pernah terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove atau proyek pelestarian mangrove sebelumnya? Ya. Tidak pernah. Baik Bang, terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan. Nah, itulah tadi video dari kelompok 1 mengenai kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.